Puji Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan melihat firman Allah dan memang judul dari firman Allah yang disampaikan temanya ini adalah tanggung jawab pengikut Yesus yang sejati. Nah, kalau di GPDI Mahanaim selalu diangkat tentang pengikut Yesus yang sejati. Dan sekarang kita mau perhatikan tanggung jawab dari pengikut Yesus yang sejati. Yang kita akan lihat saudara dari Amsal pasal yang ke-30 mulai ayat 24 sampai ayat 28. Ya, kita lihat tanggung jawab pengikut Yesus sejati dari apa yang ditulis di dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Ayatnya berbunyi demikian. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Saudara, mungkin ayat ini berapa kali saudara baca? Mungkin beberapa hamba Tuhan telah menyampaikan firman Tuhan, mengangkat ayat ini, tetapi pagi hari ini mari kita perhatikan bagian dari tanggung jawab pengikut Yesus yang sejati. Nah, kalau kita baca dari ayat 1, maka kita lihat dari ayat 1 ini ditulis oleh seorang yang bernama Agur bin Yake. Jadi Agur ayahnya bernama Yake. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak terlalu terkenal di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Tidak terlalu terkenal. Namun saudara, kalau kita perhatikan, Agur ini penuh hikmat. Dia penuh hikmat, sebab itu ayat ini harus disampaikan dan sangat berguna bagi semua kita, tidak terkecuali. Baik jemaat Tuhan, mulai dari kami hamba-hamba Tuhan sampai seluruh jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ini sangat berguna, ya, sangat berguna bagi kita. Memang kalau kita lihat dari tema pengikut Yesus yang sejati atau tanggung jawab pengikut Yesus yang sejati, maka kita semua pada umumnya sudah mengerti, ya, pengikut Yesus yang sejati. Karena pada saat kita membuka hati kita dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu kita menerima jaminan keselamatan. Jaminan keselamatan. Jadi saudara, kepastian keselamatan dalam Yesus memang benar dan itu telah diucapkan oleh Yesus. Saudara pasti tahu itu ada di dalam Yohanes 3 ayat 16. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, tetapi diselamatkan. Nah saudara, luar biasa kita menerima jaminan keselamatan itu. Tetapi kita menerima jaminan keselamatan itu bukan berarti kita bebas, kan? Kita bebas dari tanggung jawab. Bukan. Ada tanggung jawab sebagai pengikut Yesus. Yaitu menjaga, memelihara keselamatan yang sudah kita terima.
Kita tahu ayat itu di dalam Filipi 2 ayat 12 bagian A. Ini sering sekali disampaikan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi Rasul Paulus sangat mengasihi jemaat Tuhan, dan kepada jemaat Tuhan khususnya di Filipi, kalau kita lihat dalam ayat ini dikatakan jemaat memang taat, tetapi terus kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Jadi tentu kita menolak pengajaran apa? Sekali selamat, tetap selamat. Aduh, meskipun sudah jauh dari Tuhan, sudah berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sampai mati pun, kita kan sudah selamat, sudah menerima jaminan keselamatan. Tidak, ya, karena ada tanggung jawab. Itu sebabnya mari kita kembali lihat, pada kesempatan ini kita akan perhatikan, kita mau pelajari keempat binatang ya, yang dicatat di dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Jadi kita akan melihat 4 binatang, kita mau lihat karakter yang diangkat ini oleh Agur. Karakter binatang-binatang ini diangkat oleh Agur bin Yake. Ya. Pertama, semut. Semua tahu semut. Ada enggak gambarnya semut? Gak ada ya. Semut, ya. Karena di dalam ayat ini dikatakan semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi semut ini bangsa yang tidak kuat, lemah. Tapi karakter yang paling menonjol, saudara, ya, karakter yang paling menonjol dari semut ialah apa? Rajin. Rajin semut, rajin bekerja. Kalau kita lihat sehari-hari semut, ya, kalau kita ada di mana, di bagian rumah kita atau di mana kita pergi, kita melihat, ya, semut itu tidak pernah nganggur. Ya, dia tidak pernah nganggur. Dia tidak pernah berdiam diri, kayaknya jalan terus ya, aktif ya. Itu yang kita perhatikan dari semut. Dia bergerak, dia bekerja, dia melakukan kegiatannya. Dan dia mengumpulkan makanan. Ya, dia tidak nganggur, dia tidak malas. Sebab itu saya ingin angkat apa yang dikatakan dengan keras ini tentu oleh Salomo, masih di dalam kitab Amsal. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai ayat 8. Ini ya, Salomo menegur dengan keras. Apa tegurannya dalam ayat ini? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan itu pada waktu panen. Jadi Salomo dia benar-benar keras terhadap orang pemalas. Suruh belajar kepada semut. Suruh belajar kepada semut. Karena tadi karakter semut yang paling menonjol adalah dia rajin bekerja. Dia rajin bekerja. Nah itu semut. Semutnya rajin ya. Dia tidak pernah santai-santai, ini semut. Luar biasa. Itu sebabnya kita diingatkan oleh firman Tuhan. Tapi lebih jauh saudara, kita lihat dari 2 Timotius 3 ayat 1. Ini kan nasihat Rasul Paulus ya. Rasul Paulus di sini mengingatkan bahwa
sekarang ini adalah akhir zaman. Memang di ayat itu dikatakan akan ada waktunya. Ada waktu yang sukar, akan datang waktu yang sukar. Tetapi semua kita sekarang ada di dalam itu. Di bagian dari akhir zaman ini, kita ada di dalamnya. Nah, di akhir zaman akan ada masa yang sukar. Nah, kalau kita melihat secara jasmani, ya hari-hari ini kita perhatikan walau keadaannya sangat berbahaya akibat COVID-19 ini. Bahaya ya, harus 3M itu terus. Tetapi kita perhatikan banyak orang-orang tidak peduli dengan bahaya ini. Tidak peduli, anggap enteng. Bagaimana mereka tetap berusaha, bekerja, berdesal-desalan, ya, melakukan sesuatu untuk mendapatkan makanan, untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Memang kalau kita melihat di layar televisi, ya berita-berita begitu, aduh, kadang-kadang menjengkelkan diri sendiri. Saya kata, aduh, orang-orang berani sekali ya. Gitu. Karena udah gak memikirkan lagi ada penyakit, ada virus yang berbahaya ini. Sehingga kalau kita dengar ada pasar di satu kota ditutup. Kenapa? Karena ada pedagang di situ yang kena COVID. Ada ini karena orang-orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani. Mereka mengabaikan hal yang berbahaya itu. Tetapi sekarang saudara perhatikan secara rohani bagaimana? Secara rohani. Sekarang kita tanya kepada diri kita masing-masing. Bagaimana sikap kita? Ya, bagaimana sikap kita dalam memenuhi kebutuhan rohani? Bagaimana sikap kita, saudara? Apakah kita berani nyerempet bahaya itu? Seperti kebanyakan orang pada masa ini. Apa kita dalam kebutuhan rohani ini kita juga berani seperti itu? Berani nyerempet bahaya demi mendapat makanan rohani? Saudara, kalau kita lihat di ayat tema kita tapi dalam Amsal 30 ayat 25 tentang semut ini, Amsal 30 ayat 25, semut bangsa yang tidak kuat. Tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Di musim panas, karena di musim dingin semut tidak bisa bekerja. Di musim dingin dia tidak bisa bekerja, tetapi semut tidak kelaparan. Yang kita tahu karena apa? Karena pada musim panas dia merasa perlu bekerja menyimpan makanan bagi kebutuhan semut itu sendiri. Sehingga nanti pada musim dingin, sekali lagi semut itu tidak kekurangan makanan. Saudara, coba kita lihat sekarang apa yang ditulis oleh Nabi Amos. Amos pasal 8 ayat 11. Amos pasal 8 ayat 11 dikatakan, sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Allah. Saudara, kita lihat
ayat ini menubuatkan akan ada kelaparan rohani yang luar biasa sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Ada kelaparan rohani. Tetapi tentu berbahagialah mereka yang senantiasa rajin mencari firman Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Bicara tentang hal ini karena seringkali dengan COVID ini sejak bulan Maret akhir kita sudah tidak bisa beribadah seperti biasanya. Mulai dari hanya hamba-hamba Tuhan di Beth Eden, karena ini juga gedung masih dikerjakan, masih direnovasi. Terus jemaat sedikit demi sedikit, terus tambah lagi. Kita tahu bahwa semua ada jarak ya, tempat duduk 1 meter ke depan, 1 meter ke belakang, ke kanan, ke kiri. Ya, ini tempat duduknya. Sekarang kita ada di ruangan ini. Ruangan ini cuma terisi 1/3 dari biasanya. Karena kita harus atur begitu rupa. Tapi banyak yang tetap mengikuti ibadah di rumah, mengikuti live streaming. Tetapi saya melihat ada yang positif, ada yang negatif. Ya kadang-kadang ada karena di rumah ya biasa aja ya. Biasa aja mau di rumah pasang saudara sambil duduk makan-makan, sambil duduk minum kopi pagi hari, mendengar firman Tuhan dengan sesantai-santainya. Yang penting saya duduk mendengar firman Tuhan. Terus nyaman. Ya, nyamanlah keadaan seperti ini ya, nggak repot-repot. Tetapi di sisi lain saya mendengar kesaksian dari jemaat bahwa dia mengambil hikmah dari pengalaman ini. Dia katakan kesaksiannya bahwa saya bersyukur dengan keadaan ini, bukan berarti dia nyaman di rumah, tetapi di rumah itu dia bisa beribadah bersama dengan keluarga, anak-anaknya. Karena selama ibadah yang diadakan, kita adakan 3 kali, pagi jam 6, jam 9 dan sore jam 5, seringkali gantian ya. Waktu kapan yang papa mama di kapan bisa datang atau anak kapan bisa datang. Dan dia bersaksi luar biasa, dia tetap siap untuk beribadah dengan keadaan seperti mau beribadah setiap pagi. Dan dia ingin supaya keluarganya, anak-anaknya dapat duduk mendengar firman Tuhan dengan baik. Dan itu terus dia lakukan. Senang sekali seperti itu. Tetapi jangan sampai ada jemaat Tuhan jadi nyaman. Karena senangnya di rumah saja dengan santainya. Tetapi dimanapun saudara berada, biarlah selalu ada rasa haus, ada rasa lapar akan firman Tuhan. Sehingga kita terus mendengar firman Tuhan, kita terus menggali firman Tuhan. Nah ini juga saking banyaknya siaran live streaming di televisi dimanapun saudara bisa buka, di YouTube. Di mana saudara bisa buka, maka banyak juga pengajaran yang kita harus hati-hati. Ya. Tetapi saya yakin jemaat GPDI Mahanaim Tegal adalah orang-orang yang benar-benar haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Jadi ada saatnya saudara ini akan digenapi nubuat ini. Akan ada saatnya, akan ada masa di mana orang-orang lapar dan haus akan makanan rohani, minuman rohani, tetapi tidak ada.
Itu sebabnya baiklah kita pelajari ini, kita ingat ini baik-baik dan kita introspeksi diri kita. Dan yang kedua, pelanduk. Pelanduk ini bangsa binatang kelinci ya. Pelanduk, dia membangun tempat tinggalnya di batu, di celah-celah batu. Memang kalau kita membaca pelanduk sepertinya kurang akrab ya, tidak terlalu akrab istilah ini bagi kita. Oh di sana aku melihat pelanduk, nggak ada ya. Oh, aku tadi tangkap pelanduk, enggak, jarang. Jadi seperti kurang akrab ya istilah ini, nama ini, binatang pelanduk ini. Tapi ini katanya hewan kecil ya, semacam rabbit, semacam kelinci. Ya, tadi saudara sudah lihat. Katanya panjangnya mulai dari 30 cm sampai 70 cm. Dan dia punya berat, binatang ini beratnya dari 2 kilo sampai 5 kilogram. Pelanduk. Nah saudara, keistimewaannya apa dari pelanduk ini? Sampai diangkat oleh Agur bin Yake ini. Nah untuk katanya dia menghindarkan diri dari sasaran hewan atau binatang buas, maka pelanduk yang lemah ini dia menjadikan bukit batu sebagai tempat perlindungannya. Bukit batu. Dia ada di celah-celah bukit batu, disitulah mereka kalau apalagi ada binatang buas, maka kita tahu binatang-binatang kecil gini, ini menjadi sasaran, mangsa dari binatang buas. Apakah itu singa, apakah itu macan, dan lain-lainnya. Tetapi kita lihat pelanduk ini menjadikan bukit batu sebagai tempat perlindungan. Karena pelanduk ini menyadari tubuhnya itu lemah, ya, kecil. Tidak mungkin dia dapat melawan binatang yang besar, hewan yang besar itu, seperti singa dengan fisik yang kecil yang lemah itu. Jadi inilah yang kita lihat dari pelanduk. Saudara, kalau kita memperhatikan ini, maka bagi kita semua pengikut Yesus yang sejati, kita tahu dari surat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Dikatakan apa? Iblis dia menyerang seperti singa yang mengaum, mencari orang yang bisa ditelan, mencari mangsanya dengan mengaum-ngaum. Ini iblis, saudara. Iblis menyerang orang percaya dengan cara ini. Dia ingin memangsa kita. Nah, kepada siapa? Kemana kita mau berlindung, saudara? Kemana? Satu-satunya harapan kita bukan harta, saudara. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan jabatan kita. Tetapi kita perhatikan di sini, kalau kita datang kepada Yesus, kita datang dalam doa kepadanya, maka kita tahu Yesuslah yang sanggup melindungi kita. Yesuslah gunung batu kita itu. Ayatnya sudah dicatat di situ, Mazmur 71 ayat yang ketiga. Perhatikan ayat ini. Kalau saudara mau mengikuti, boleh ya. 2, 3. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkaulah
bukit batuku dan pertahananku. Amin. Ya, Allah lah, Yesus kita lah yang menjadi gunung batu, tempat kita berteduh, pertahanan kita. Dan dia akan menyelamatkan kita. Dia melindungi kita. Oh haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, kalau kita melihat hal ini, maka kita perlu lebih banyak lagi mengerti firman Allah. Kita perlu lebih banyak lagi mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita tahu pada saat-saat yang sangat mengecam, mengancam sekalipun. Ada orang-orang yang mengancam, ada situasi yang tidak bisa kita lari darinya. Tetapi kita hanya bisa lari kepada Yesus, gunung batu, kekuatan dan keselamatan kita. Berikutnya kita lihat dalam bagian ini binatang apa yang diangkat oleh Agur. Ketiga adalah belalang. Belalang. Belalang, semua tahu belalang. Ya. Belalang bukanlah binatang yang kuat. Enggak, ya. Dia bukanlah binatang yang kuat. Dia tidak seperti tawon. Dia punya sengat. Sengat karena sengat tawon langsung ya, bengkak, nggak ada. Belalang tidak punya senjata itu. Nah kalau kita perhatikan di ayat ini seorang anak kecil aja saya rasa bisa ya menangkap belalang. Menangkap belalang kalau dia satu. Tapi saudara perhatikan pada Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai ayat 20. Waduh, kalau belalang banyak dan dia bersatu, wah bahaya sekali. Nah kalau kita perhatikan pada saat itu adalah Allah mengizinkan tulah yang ke berapa? Ke-8. Ya. Tulah yang ke-8. Di mana belalang dengan jumlah yang banyak, yang besar, sehingga katanya permukaan tanah itu penuh dengan belalang. Tanah di Mesir itu penuh dengan belalang. Mengerikan saudara. Tapi kalau kita lihat ayat yang sudah kita baca dari Amsal 30 ayat 27, belalang itu katanya tidak mempunyai raja atau pemimpin. Namun semuanya berbaris dengan teratur. Dia tidak ada yang memimpin, tapi dia bisa berbaris teratur. Ini berbicara tentang persatuan ya dari setiap kita orang-orang percaya. Kalau kita lihat ke belalang, dia tidak mempunyai raja, tetapi karena mereka bersatu hati, maka belalang ini menjadi sesuatu yang kuat. Ada kekuatan yang besar. Jadi saudara, kalau kita perhatikan di sini, persatuan itu kalau kita lakukan dan itu nyata di dalam gereja Tuhan, dalam pengikut Kristus yang sejati, maka itu akan menjadi kekuatan yang besar, kekuatan yang hebat. Nah saudara, bagaimana sebagai pengikut Yesus yang sejati, baiklah kita menyatukan hati kita. Mungkin kita ada di rumah dan saudara yang ada di sini. Mari kita menyatukan hati kita. Di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus, Raja kita itu. Kalau kita bersatu dalam pimpinan Dia, maka akan terjadi hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Biarlah kita melihat seperti
belalang ini. Karena Mazmur 60 ayat 12 katakan, Mazmur 60 ayat 12, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Haleluya. Ya, dengan Allah. Itu sebabnya marilah kita bersatu, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus. Kita bersatu dan menjadi satu kekuatan yang besar. Ya, kita dapat memenangkan lebih banyak lagi orang-orang percaya kepada Yesus. Masalahnya saudara, ini ada masalahnya. Begitu banyak orang Kristen yang mudah dipecah belah. Ya, mudah dipecah belah oleh kuasa iblis. Mudah. Nah, iblis memang mengetahui itu. Kekuatan gereja, kekuatan orang-orang percaya. Selain karena Yesus, juga karena Roh Kudus. Tetapi kita tahu, iblis tahu dengan persatuan itu, gereja kuat. Gereja akan menjadi orang-orang yang kuat, yang meninggikan Yesus dan tidak akan mudah dikalahkan. Tadi saya sudah katakan Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi yakinlah bahwa Yesus ada di antara kita. Kita akan menjadi satu kekuatan di mana iblis tidak akan memecah belah kita. Iblis tidak akan membuat kita kalah jatuh. Karena ada kekuatan di dalam Yesus, Dia yang ada di tengah-tengah kita. Marilah kita menyatukan hati dalam doa. Kalau saya catatan berikutnya. Ya, pada saat orang-orang percaya menyatukan hati, datang kepada Yesus dalam doa, iblis gemetar. Iya, ketakutan. Ya, sebab itu nasihatnya jangan kita terkecoh. Jangan kita terkecoh dengan tipu muslihat iblis. Dia berusaha memecah belah dengan cara apa? Iblis dia memecah belah dengan roh kebencian, sakit hati, apalagi kemarahan, perselisihan. Iblis tahu itu yang dapat membuat gereja akan terpecah belah. Tidak ada kekuatan lagi. Oh saudara, perhatikan ini. Ya, kita mau memperhatikan ini. Kita mungkin bisa saja sakit hati. Namanya manusia. Ya. Mendengar perkataan, lihat perlakuan orang. Kita bisa jengkel, bahkan sampai sakit hati. Aduh, kayak gak bisa terima terus. Tapi ingat saudara, jangan itu sampai menguasai kita. Bahkan sampai benci, apalagi marah yang tidak ada alasan. Tapi satu kemarahan yang membuat kita berdosa. Jadi hati-hati, iblis memakai cara ini. Iblis mengecoh orang-orang percaya dengan cara ini. Tapi marilah sekali lagi kita satukan hati kita. Kita kalahkan iblis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita kalahkan dia, musuh kita itu. Dan kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Orang-orang percaya, pengikut Kristus yang sejati. Kemuliaannya dinyatakan atas kita. Haleluya. Berikutnya,
Kita melihat binatang yang keempat. Binatang yang keempat, kita perhatikan cicak. Cicak, ya. Cicak, semuanya tahu cicak, tidak ada di sini yang tidak tahu cicak. Dari kecil anak-anak sudah diajar, cicak-cicak di dinding. Dia cicak itu namanya, ya. Padahal nggak ada cicaknya, mamanya cicak-cicak, nggak ada cicak. Jadi sudah diajar dari kecil, dan semua kita tahu cicak. Tetapi di sini Agur menulis cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Bisa kau tangkap dengan tangan, tapi ada di istana-istana raja. Nah, memang cicak ini adalah hewan yang sederhana. Ya. Hewan yang sederhana. Dia tidak juga punya taring, tidak punya gigi, tidak bisa menyengat seseorang. Ya. Tidak ada sesuatu yang tajam dari tubuhnya. Satu-satunya cicak, dia apa? Dia punya senjata apa cicak itu? Dia bisa mengecoh lawannya dengan buntutnya itu, ya. Dia punya ekor itu terpisah, ingin mengecoh lawannya, tapi dia sudah lari kemana. Itu ya senjata dari cicak. Nah saudara, kalau kita bicara tentang cicak ini, sekali lagi dia adalah binatang yang sederhana. Nah saudara, ini juga gambaran kita, ya. Pengikut Yesus yang sejati. Nah saudara, cicak itu dapat ditangkap katanya. Tetapi dia juga bisa ada di istana raja. Bisa ada di istana raja. Saudara, saya juga belum pernah masuk ke dalam istana, saudara. Saya nggak tahu saudara. Ada di sini yang pernah masuk ke istana kita, presiden kita, ataukah saudara ada pergi ke luar negeri, saudara ada bisa berkunjung ke istana? Kalau saya belum pernah, ya. Pernah masuk istana-istanaan, bukan istana beneran. Tapi kita lihat di sini cicak, binatang, hewan yang sederhana itu, rupanya dia sudah terbiasa dengan istana raja. Dia keluar masuk istana, si cicak ini. Sehingga ditulis yang juga ada di istana raja. Baik, kita lihat keistimewaan cicak ini. Keistimewaan cicak. Saya mengangkat di sini seorang peneliti dari Universitas Berkeley, California. Dia meneliti, katanya di telapak tangan cicak ada bulu-bulu halus, tangan dan kakinya. Ada bulu-bulu halus, nah disebut sobota. Sobota. Nah ini yang membuat cicak itu gampang melekat di mana saja. Di dinding, di tempat-tempat gimana dia bisa melekat di sana. Ya, kalau kita lihat juga yang semacam dengan cicak ada yang disebut apa, yang lain-lainnya. Nah itu rupanya ada bulu-bulu halus yang di kaki, di tangannya, dan dia bisa melekat di tembok, di dinding. Nah kalau saya sampai di sini, saya ingin kita hubungkan ini dengan nubuat Yakub, ya, nubuat dari Yakub untuk Yusuf anaknya. Nah itu ada dalam Kejadian 49. Kejadian 49 ayat 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok.
Ini nubuatan Yakub kepada Yusuf anaknya. Bahwa dia akan terus naik bahkan mengatasi tembok. Saudara, kalau kita memperhatikan cerita tentang Yusuf, tidak seorang pun dari kakak, adiknya dari Yusuf, bahkan Yakub ayahnya itu mengira bahwa Yusuf itu bisa ada di istana atau menjadi penguasa di istana Firaun, penguasa di Mesir. Dia ada di istana. Tidak pernah terpikirkan, keluarga tidak mengira hal itu akan terjadi. Meskipun kita tahu bahwa Yusuf pernah menceritakan mimpinya. Malahan adik kakak orang tuanya merasa, apa kamu? Kebanyakan mimpi, diremehkan. Tetapi kita tahu bahwa Yusuf dia akhirnya ada di istana Mesir. Dia menjadi orang kedua pemimpin Mesir itu, raja Mesir itu. Nah saudara, keluarga tidak tahu, orang tuanya tidak tahu. Ini hanya Yusuf sebenarnya. Ya, Yusuf yang mengerti rahasia itu. Yusuf saja yang mengerti rahasia itu. Itu sebabnya kita tahu bagaimana pengalaman Yusuf. Meskipun begitu banyak ujian-ujian yang diperhadapkan. Ada cobaan-cobaan. Tetapi kita tahu Tuhan menyertai Yusuf. Ya. Yusuf dia melekatkan diri kepada Allahnya. Dia tidak sendiri. Yusuf tidak terpisah dari Tuhan. Dia melekat dengan Tuhan. Beratnya ya, ujian yang dia hadapi, cobaan yang diperhadapkan itu tidak membuat dia terpisah dari Tuhan. Jadi kalau kita melihat hal ini, saudara, cicak binatang yang sederhana. Mungkin kita juga, saudara, kita merasa bahwa kita ini orang yang tidak dianggap. Karena kita orang sederhana di mata orang banyak, di mata manusia. Sepertinya kita ini bukan apa-apa. Tapi saudara, kalau kita melekatkan diri kita. Kita melekatkan diri kita kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan akan sanggup membawa kita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Bukan di istana dunia ini yang akan hancur, akan hilang. Tetapi kita akan dibawa ke dalam istana kemuliaannya di sorga yang mulia itu. Oh saudara, biarlah kita tetap menjadi pengikut Kristus yang sejati. Banyak berat mungkin tanggung jawab ini. Tetapi kita tahu kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita setia, rajin. Kita juga ada terus dalam perlindungan Tuhan gunung batu kita. Dan kita juga berjalan bersama dengan Dia. Kita menjadikan Allah kita, pemimpin kita. Allah kita yang luar biasa itu. Kita juga akan melihat, merasakan perbuatan Allah yang gagah perkasa itu. Dan Tuhan akan menyertai kita di dalam segala keadaan. Ya, Tuhan menyertai kita. Tuhan berjanji Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia ada dan Dia tetap ada untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya.